Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua apa kabar? Kita ketemu lagi di program terbaru Majelis Merah Putih, Testimoni Bincang Santai bersama Aba atau TBSA. Dan hari ini Alhamdulillah, ayo yang santri-santri MMP yang sering disebut-sebut namanya ini loh, tamu Aba, Ibu Polwan hadir di program terbaru ini TBS. Masya Allah. Dan malam ini, hari ini, beliau akan menceritakan pengalamannya di mana sudah banyak sekali keajaiban tentunya, dan kita nanti bisa tanya ya kiat-kiatnya menjaga istiqomah untuk salawat di Majelis Merah Putih. Assalamualaikum Bu Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Dia sehat, baik, Masya Allah. Bangga Alhamdulillah. ngobrol Abah. Iya. Program terbaru Bu Haji. Alhamdulillah Bu Haji, kalau di total itu Bu, berapa itu keajaiban Bu Haji masuk di MMP Bu? Kalau di total itu Mbak Dia dari masuk ini kurang 4 hari ya. Tanggal 1 Desember, tanggal 5 kalau tidak salah itu daftar di MMP, jadi kurang 4 hari 1 tahun di MMP. Itu kurang lebihnya 600-an lebih, 600-an lebih. Ya 600-an lah, dan kurang lebihnya 600. Masya Allah. Banyaknya ya Bu, nggak nyangka sebanyak itu. Alhamdulillah. Tidak Ibu disangka nggak juga. nyangka sebanyak itu Bu, bisa cepat seperti nggak Ya, nyangka lah ya. Setahun, hampir betul. setahun. Udah setahun. 4 hari lagi, setahun, tanggal di MDA 5 kan Mbak Dia. Saya ingatnya apa ya? Daftar saya itu grup 90 apa istilahnya 90 apa 89 yang Oh tanggal iya, 5 Desember. C9. Bu Haji Ya, C9. 9. Betul betul betul. Itu yang tanggal 5 Desember. 5 hari ke depannya itu kan masih materi dasar ya Mbak Dia. Karena saya tidak perlu mengerti juga bahwa keajaiban-keajaiban apa yang kita dapat 5 hari ke depan itu dapat 30 juta awal itu. Yang saya tidak pernah berpikir, ini salah satu keajaiban, sama halnya seperti yang diceritakan santri-santri lain kan, karena memang fokusnya masuk di MMP ini, niat untuk lebih berguru banyak ke Abah, yang ilmunya Masya Allah, tidak terukur menurut saya pribadi. Satu, mendapatkan guru yang betul-betul beliau sangat istiqomah membimbing kita. Itu jadi jujur saja kalau masih ada santri yang mengatakan bahwa saya belum ada keajaiban, uh, ya itu karena ucapan adalah doa, ya dia tidak mendapatkan keajaiban kan, tidak yakin. Kita Iya ya, kayak sayang sekali ya Bu. yakin Ki dengan MNT-nya, yakin Ki dengan Abah, dengan Umi, Gus Jidan, dan yakin bahwa kita ini santri MMP sangat manusia-manusia pilihan, ya kan? Manusia-manusia pilihan, tidak semua bisa masuk dan bisa istiqomah, tidak semua bisa bertahan, dan tidak semua bisa, ya betul, bahwa kalau tidak mendapatkan keajaiban menurut dia, tapi kalau menurut saya, semua itu pasti dapat. Tapi Betul Bu. tidak, karena masuk ke MMP ini niatnya memang hanya mengejar satu materi. Memang betul kita dihadapkan bahwa masuk ke sini sebagian besar untuk melunasi amanah. Bersyukur saya ketemu Abah, sudah amanah sudah terlunaskan setelah almarhum uh, suami meninggal, itu menyelesaikan dulu baru ketemu Abah gitu kan. Jadi apa yang dirasakan santri-santri itu sudah saya rasakan juga. Cuma saya bilang ya Allah berkehendak lain bisa melakukan saat seperti ini, lain hikmahnya atau maknanya saya terima. Jadi terus terang saja bahwa di MMP ini tempatnya kita untuk betul-betul memperbaiki kadar keimanan kita pertama. Karena kenapa saya bilang Mbak Dea,
masuk di MMP ini semua dibenahi. Kenapa? Materinya Abah itu mengajarkan kita untuk pertama 5 waktunya so pasti. Ini kan sunnah kita bersalawat kepada beliau kan. Berarti kalau Iya. wajibnya ya kan tidak, karena semua dilaksanakan, ada sebagian besar rata-rata semua dilaksanakan setelah sholat wajib itu. Meskipun saya bersyukur sekali Abah memberikan materi kepada kita itu yang disuruh menerima secara dewasa, sebetulnya tidak memaksakan, ya kan. Sampai Abah sampaikan jangan sampai mabuk amalan kan, itu coba ikuti apa yang kita mampu. Jadi jangan begitu dapat semua ditelan. Jadi kira-kira apa yang bisa, oh ini saya cocok gitu kan, oh ini saya bisa, ini yang saya tidak mampu. Contoh satu lagi, sedikit ada yang mengatakan bahwa tidak mendapatkan keajaiban atau berkeluh kesah, hilah-hilu curhat, ya kan? Boleh-boleh saja, tapi bukan pada tempatnya di medsos ini. Itu seperti halnya Abah juga sampaikan bahwa ayo kita berkeluh kesahnya atau curhatnya atau hilah-hilunya kepada yang menciptakan kita, agar supaya hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena semuanya kan datangnya dari Allah juga. Allah mengirimkan Abah perantaraan kepada kita untuk bersalawat, untuk apa? Abah saja bawa tanya, Abah tolong doakan saya lah. Saya saja sendiri ya kan, seperti itu contoh satu. Jadi kita diberikan mursyid yang Masya Allah, Abah seperti ini, ada Umi, ada bidadari surga yang mendampingi, yang begitu ikhlas, rela melepaskan Abah untuk meluangkan waktu. Bayangkan di jam seperti ini kan, Mbak, dia terus terang waktunya untuk Abah istirahat, untuk apa, tapi Masya Allah, hanya untuk kepada kita santrinya. Jadi untuk saya, rekan-rekan santri, saudara-saudaraku yang satu hal kita berbangga sebetulnya, banggalah jadi santrinya Abah, bangga. Satu, itu salah satu kesempatan, bukan karena kemampuan kita masuk ke MMP ini, kita punya apa, bukan. Atas izin Allah kita bisa bergabung di MMP. Nah, pada saat kegiatan Riyadhus Salawat terlambat atau apa, alhamdulillah terima saja ya kan. Memang pertama betul kita merasa aduh saya nggak ikut ini, aduh saya ikut. Jadi kan masih ada adu. Coba kita hilangkan adunya itu. Alhamdulillah saya masih bisa, meskipun atau saya masih bisa mengikuti salawat terakhir ya kan, atau entah ronde, entah babak, entah apa, entah SP keberapa, pulau keberapa, itu alhamdulillah masih, ya kan, itu sebetulnya. Jadi tetap bersyukur, jadi tetap menjaga betul, menjaga rasa, 7 rasa, berbaik sangka, bukan cuma berbaik sangka kepada Allah, tapi juga berbaik sangka kepada sama kita kan, Mbak Dea. Jadi tidak kalau kita sudah bisa tata itu, insya Allah tenang menerima, ikhlas menerima. Karena jujur Mbak Dea, saya tidak bisa saya nilai dengan uang apa yang saya dapat dari kesehatan, dari ketenangan, dari keluarga. Jujur, saya terus melibatkan Abah. Kemarin waktu pada saat Manado, salah satu keajaiban yang saya rasakan, anak-anak berangkat umroh, itulah vibrasi yang kembali ke anak juga berangkat umroh. Jadi saya menjaga cucu kan, ditinggal cucu yang duanya bergantian sakit, Mbak Dea. Allah uji. Namun saya tenang, biasanya panik, nggak tahu apa yang mau dibuat ini kan. Sudah air salawat saja, sambil saya pegang keningnya, saya Nabi al-Huda, ya Allah ya Rasulullah, Abah bantu hambamu ya Allah, Abah karomahmu, saya libatkan Abah. Ya ini kita jujur saya bilang, mencintai guru itu atau mursyid kita itu berbeda-beda. Ada yang meledak-ledakan. Saya jujur Mbak Dia, kalau Abah itu sudah mulai salawat badar, entah pada saat salawat badar kita sekarang ini dengan salawat badar yang lunas amanah, itu pasti terharu, pasti meneteskan air mata. Nggak tahu, mendengar suara Abah itu sudah terharu. Jadi makanya kalau ada yang aduh gimana ya ketemu Abah, betul. Cuma kita namanya santri berbeda-beda, meluapkan atau memperlihatkan atau memberikan bentuk cinta
sayangnya kepada musuh itu beda-beda ya Mbak Dea. Ada yang, Abah saya tidak bisa tidur kalau tidak gitu. Jadi itu ya itulah kita manusia beda-beda. Begitupun rezeki ataupun cara kita menghadapi masalah. Makanya saya bilang untuk rekan-rekan santri, saudara-saudaraku, jujur kemarin saya juga terus terang mendengarkan Bu Haja Ade itu, Masya Allah. Apa sih? Ya sempat saya ingat juga kata-kata Abah. Ada yang mengatakan bagaimana kalau saya resign, saya mau fokus, ya kan? Abah bilang, kenapa kita kan disuruh pada saat kita disuruh di dunia ini untuk mencari, ya kan? Apabila kita selesai melaksanakan sholat, bertaburanlah kamu di muka bumi untuk mencari rezekimu kan? Seperti itu. Jadi bukan hanya Abang malah tidak suka kalau kita disajadah terus, tidak keluar kamar, tidak bersosialisasi. Itu. Jadi saya bilang ke rekan-rekan, saudara-saudaraku, para santri di belahan dunia manapun, ya, ayo kita ikuti apa yang disampaikan Abah. Keajaiban itu setiap hari ada. Kalau menurut saya, setiap hari ada. Saya merasakan begitu masuk di bulan Desember, pada saat masih dinas, dekat-dekat untuk pelantikan calon polisi Bintara. Yang di situ memang waktunya. Jadi kalau di pendidikan itu antara pembukaan dan penutup pelantikan itu betul-betul puncaknya tugas kami selaku instruktur atau pembina. Ya itu saya pernah bilang Mbak Dea, belum dapat MKS kan, tapi hujan, Nabi Al-Huda terus. Saya selalu jadi langganan komandan upacara atau perwira upacara yang menghadap ke Kapolda untuk memohon beliau jadi inspektur upacara, atau saya selaku komandan upacara yang memimpin jalannya upacara, yang melaporkan di tengah lapangan gitu kan, lapor upacara ya yang dulunya Mbak Dia itu biar bagaimana namanya tugas yang sering kita lakukan selalu ada rasa was-was, tetapi setelah bergabung dengan Abah, Masya Allah, bukan pandang enteng, tidak, tapi kok ringan. Jadi begitu hujan, yang saya sempat, kan kita masih sempat itu salawat ronde pagi tuh Mbak Dea itu, berapa ronde kan? Lah itu kan pagi-pagi jam 6 saya sudah di lapangan itu, sudah di SPN persiapan. Biasanya anggota, selamat pagi Bu, pagi komandan, pagi. Saya cuma angkat tangan, tidak jawab, karena lagi headset di telinga, sambil Nabi Al-Huda terus, yang lucu ketemu KSPN langsung, ya kan? Waduh, gimana dalam hati, tapi saya Nabi Al terus. So, hormat, terus senyum, sudah. Mungkin berpikir nih, Ria itu kok biasanya, Assalamualaikum komandan, gitu kan. Saya jalan. Sambil saya ke tempat podium, ke situ lihat apa yang belum selesai. Sambil berdoa, ya Allah, belum belajar MKS ini Mbak Dia. Itu langsung Nabi Al-Huda terus saja. Nabi Al-Huda terus saja. Sampai Allah, saya selaku perwira upacara ini, Allah pindahkan hujanmu ya, karena belum punya ilmunya, cuma asal modal nekat Nabi Al-Huda. Alhamdulillah. Kalau dipikirkan, alhamdulillah. Itu berhenti sejenak pada saat upacara berlangsung. Saya sudah laporan. Begitu selesai mau persiapan yudisiumnya mereka, penyerahan ijazah, hujan turun semua. Nah terus dapat MKS, ya Allah saya sudah lakukan, tapi meskipun tidak seperti apa yang disampaikan, tapi yakin, itu kembali lagi yakin. Jadi untuk saudara-saudaraku, rekan-rekan santri, dimanapun berada, ayo tanamkan keyakinan, istiqomah, terus manut, nurut sama Abah, ya kan? Apa yang disampaikan, meskipun selalu Abah sampaikan bahwa yang kamu seperti ada pilihan. Yang pertama seperti ini kalau kau tidak terlalu sibuk. Yang kedua seperti ini, ya kan? Kalau kau sudah merasa terlalu terjepit seperti ini. Ini yang pertama, yang mana melaksanakan? Itu kita diberi pilihan sebetulnya. Nah, jangan diterima mentah-mentah semua. 1, 2, 3 kita pakai semua ini, ya kan? Nah, itu namanya mabuk amalan kan, Mbak Dia. Jadi, cuma saya bilang ini apa rekan-rekan santri, namanya apa ya? Kalau saya sih pada dasarnya memang kita ini butuh namanya finansial, materi, uang kan Mbak Dia. Tapi bukan segalanya. Memang uang ini kita pakai untuk apapun. Tapi satu, di atas segala-galanya menurut saya kesehatan dan ketenangan jiwa. Itu. Dan banyak lagi keajaiban yang terjadi, laka di jalan, tetapi seperti tidak kejadian, cuma ban mobilnya aja yang pecah. Kalau dipikir lihat kejadiannya,
sudah bisa terjadi cedera fisik. Kita tidak tahu apa yang terjadi karena kalau lihat belokannya terus bannya pecah, biasanya itu mobilnya terbalik. Tapi karena pada saat kita sudah mulai naik di mobil itu, setir, mulai tawasul, mulai innallaha malaikatnya, terus kemudian Nabi al-Huda, terus sampai di kantor, Masya Allah, kita dilindungi. Saya sampai di sini Mbak Dia hari Selasa, jadi Parepare. 2 hari ini bolak-balik ke Pindrang, di tempat kelahiran saya. Di situ yang ada, yang saya sempat sampaikan ke Mbak Dia, rencana buat rumah Hafiz, tanah dari warisan nenek saya, ya kan? Alhamdulillah, iya iya Bu. Dibagi bertiga, Mbak, ibu saya, adiknya dengan adik satu lagi yang sudah almarhumah. Nah, itu saya bilang daripada dijual, jangan, maksudnya ini sangat bersejarah karena disitulah saya berapa kakak adik lahir di sana kan, sebagian lahir di Parepare. Jadi saya bilang, Om, sudah tanahnya jangan dijual, biar saya ambil saja kan. Terus insya Allah 2 hari ini sudah ketemu dengan tukangnya untuk gali pondasi untuk apa, jadi untuk anak-anak nanti santri agar supaya bisa menjadi jariah untuk orang tua, untuk nenek dan orang tua, untuk kita semua turunannya. Yang saya ingat sekali Abah tadi belum saya sampaikan lagi, bahwa kenapa mau resign, ya kan? Mestinya kita laksanakan aja. Jujur saya setelah pensiun Abah, Mbak Dea, saya merasa tugas saya, kerjaan saya malah lebih banyak pada saat sekarang ini dibandingkan pada saat masih dinas. Karena dinas jelas, apel pagi tugas ini, bla, ngajar, bla 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 bla, malam kira tugas atau ada dampingi siswa atau ada mendampingi tamu dari Lemdiklat atau apa, itu jelas. Tetapi ini Masya Allah Mbak Dea, Allah berikan betul-betul, dan saya merasa lebih fit, lebih segar untuk apa, dan ini bukan untuk saya mencari yang seperti disampaikan Bu Haja Ade, bahwa apa sih yang kita cari? Mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan bersalawat, kita kembali ke haribaannya, ya kan? Itu yang kita berharapkan. Semua apa yang Abah sampaikan, bahwa insya Allah kalau kita masih tetap dalam majelis salawat ini dan tetap mengikuti, bayangkan kalau itu kan ibaratnya sehari ini kita tidak pernah putusnya salawat, Mbak ya. Khataman saya hari ini harus saya selesaikan sebagian ini, harus selesaikan ya, salawat saat ya harus saya selesaikan. Ini doanya Nabi siapa Yunus, harus saya selesaikan, istighfar, ya kan? Jadi memang betul-betul waktu itu tidak akan tersisa untuk kita mau gibah, untuk kita mau hilah-hilu sebetulnya. Jadi untuk rekan-rekan santri yang masih aktif, jalani. Insya Allah dengan bersalawat yang dengan istiqomah mengikut Abah, kita istiqomah bersalawat, tugas kita lebih mudah, yakin itu. Dan lebih banyak keajaiban. Nah, itu bahwa harus kita syukuri. Hal sekecil apapun yang Allah berikan, itu kita syukuri, kita nikmati. Saya selalu berprinsip ke anak-anak. Kadang kalau atau cucu, Mama Aji pengen ini, saya bilang, nak, disyukuri apa yang ada. Bisa kita beli, tapi tidak sekedar secepat mengedipkan mata, kau minta ini langsung di muka meja kan gitu. Saya sampai bilang, karena dia sudah coba lihat saudara-saudara kita di Palestina, saya bilang, sudah langsung, mereka daun langsung gitu. Jadi mensyukuri kita ini masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa minum dengan tegukan-tegukan, dengan kita nikmati dengan doa. Nah, bagaimana kalau itu tidak ada keajaiban? Sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi kembali bahwa mungkin rubah niat lagi, atau ingat, kembalikan lagi, betul, kita kembali lagi jazahan ke Abah. Pasang niat yang baik-baik bahwa saya niatin tuh bersalawat, ya kan? Dengan sekejar akhirat, dunianya mengikut. Kan itu bonusnya mengikut. Ini keajaiban yang materi ini kan dunianya itu mengikut untuk melengkapi kita untuk ke sana nanti, bekal kita ke sana kan, Mbak. Itu yang saya rasakan, bahwa Masya Allah, bangun di sebelah ini lapangan panahan yang alhamdulillah masih tetap digunakan, dengan mana besok ada jadwal kita meeting rame-rame untuk latihan bersama untuk memanah. Itu alhamdulillah terkenalnya panah Indonesia NH.
ya kan? Alhamdulillah, terima kasih Abah, Masya Allah, berkah. Nama ini ya, namanya sakral sekali, Panahan NH. Masya Allah Bu Haji, saya berdebar-debar dengar pernyataan Ibu ya. Artinya masuk sekali di relung kalbu. Semoga teman-teman yang menyimak juga penyampaian Bu Haji Heriati ini termotivasi ya untuk terus semangat. Bu Haji, izin ya, ada Abah nanti mau komentar seperti apa tanggapan Abah atas benar-benar konsistennya Ibu menjadi muridnya Abah. Silakan Abah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abah hanya menghadiahkan satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak turun kita, setujuh turunan sampai ke cucu-cucu, tidak akan pernah keluar dari barisannya Kanjeng Nabi, tidak akan pernah keluar dari barisannya para orang-orang soleh, sehingga mata rantai kita tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan. Luar biasa, Alhamdulillah, terima kasih Abah, terima kasih juga Bu Haji mewakili teman-teman santri. Intinya malam hari ini dan hari ini menyimak apa yang Ibu sampaikan sangat-sangat masuk di akal ya, karena intinya hidup ini kita harus syukuri dan nikmati. Jangan pernah ada keluh kesah, jangan pernah ada kita mengukur apa yang sudah kita lakukan di dunia ini sehingga kita lantas berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah begini, sudah begitu, tapi kita lupa bahwa Allah itu Maha Penentu untuk jalannya hidup ini. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi di kegiatan testimoni. Pokoknya kalau Bu Haji yang hadir itu semangatnya sampai merinding. Ya mungkin karena Ibu juga memang basic di kedinasannya adalah membangun SDM ya Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Bu itu ngena sekali. Mungkin ada sedikit closing Bu dari Bu Haji biar lebih semangat lagi teman-temannya. Silakan Bu sebelum kita akhiri kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih Abah, Masya Allah. Terima kasih Abah, saya sudah jujur saya juga merinding Abah membacakan Al-Fatihah, Masya Allah. Saya aminkan terus agar supaya tetap istiqomah bersama Abah, bersama santri-santri lainnya. Jadi untuk saudara-saudaraku, para santri-santri sekalian, dimanapun berada, ayo kita tetap istiqomah, mengikuti apa yang Abah sampaikan, kemudian jangan pernah mengukur bahwa oh saya dapat, tetapi aduh alhamdulillah dapat nih, tapi ada lagi meskipun ya kan, alhamdulillah saya syukuri yang saya dapat, alhamdulillah, insya Allah Allah lebihkan ya kan, itu. Jadi selalu saya berprinsip begini Mbak Dia, harus kita bersyukur apa yang kita dapatkan, kemudian melihat orang berhasil, kita juga bersyukur, semoga Allah berikan apa yang beliau mereka dapatkan juga. Anaknya yang berhasil ya Allah, semoga anak cucuku juga bisa mengikuti. Jadi seperti itu agar supaya jauh dari pelan-pelan membuang rasa iri, so pasti itu kan. Jadi itu yang paling pertama sebetulnya, karena kalau sudah aduh Mbak Dea, aduh, kenapa aduh ke Mbak Dea kan? Abah, ini kan Abah kadang bingung mau jawabnya, karena ayo ikuti, sudah kita ikuti. Jujur saya juga pada saat materi dasar kadang ada yang ketiduran sedikit, Mbak Dia masuk lagi. Tetapi pada saat ada yang bertanya, oh ini saya ikut kemarin, saya ambil cepat. Pada saat Abah ngomong, pada saat ada kegiatan apa-apa, Abah sampaikan, saya catat. Itulah ilmu. Makanya Abah bilang, ya materi lagi, itu kan Masya Allah. Sudah saya masukkan di dalam komputer saya, itu kan. Jadi untuk rekan-rekanku sekalian, jangan pernah berpikir bahwa tidak pernah ada keajaiban. Kita nikmati keajaiban apapun. Kita bangun tidur masih dalam keadaan alhamdulillah, masih bisa kita bernapas lagi, masih bisa kita bersalawat bareng lagi. Itu satu kenikmatan. Dan satu hal, mungkin belum
terasa bahwa karena memang motivasinya lain, ya kan, niatnya lain. Tetapi dengan kita bersalawat, kita akan dapatkan nanti di sana, di kampung sebenarnya kan, kita akan dapatkan di sana balasannya Allah berikan. Ya kan, sudah jelas itu janji Allah pasti. Gitu. Jadi saudara-saudaraku itu coba pelan-pelan, jangan sudah disampaikan menit ini disampaikan, menit berikutnya bertanya lagi, bingung juga saya kadang ya Allah, tapi itulah kita beda-beda Mbak Dea dengan latar belakang yang berbeda, jadi harap maklum, mudah-mudahan kita bisa mengikuti semuanya, apa yang Abah sampaikan, apa yang Abah inginkan, niatnya Abah sangat mulia untuk bisa semua bisa terselesaikan masalahnya, kemudian hajat-hajat kita juga untuk membawa kita ke jalannya Allah, itu yang paling penting. Karena kan kalau ya bukan berarti tidak mau materi, so pasti mau. Dia kan mengikut, ya kan? Disampaikan bahwa kejarlah akhiratmu, dunia pasti mengikut, so pasti itu. Itu yang kita pegang, insya Allah tenang kok. Jadi jalannya aja tahu-tahu. Sama dengan Bu Haja, itu mau sangat saya salawat aja, nggak tahu, saya tahu-tahu, saya nggak sakit lagi. Total lunas utangnya. Dengan bayangkan beliau sampai bisa jalan sendiri dengan umur seperti itu, ya, itu sangat menginspirasi, termasuk saya sendiri. Jadi apa sih yang kita mau cari sekarang? Ya kan, kita di sini kan cuma transit. Apa yang kita akan bawa bekal ke sana? Nah, Abah memberikan kita, dikasihkan jalan, kita mengumpulkan bekal kita nih untuk ke sana, berkumpul semua nanti bersama Abah di sana, Masya Allah, ya kan? Kita berharapnya seperti itu, dengan berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu Mbak Dea, semoga kita tetap istiqomah. Buat santri kita berdoa bersama, tidak usah lagi doakan Abah, doakan, sudah doa bersama setiap kita lihat. Hilah-hilunya di situ, ya kan? Hanya antara aku dan Allah yang tahu. Kau minta apa, kau hajatnya apa, ya kan Mbak Dea? Jangan di kolom komentar, itu saja agar supaya ya tidak merusak vibrasi yang lain. Jujur saja bahwa jarang membaca komentar karena rata-rata. Tapi satu hal lagi Abah, bahwa apapun yang terjadi MMP, saya siap untuk mendampingi Abah. Kami siap jalan beriringan, bergandengan tangan untuk mengawal Abah, Umi, Usjidan, Masya Allah. Semua kita santri dari latar belakang siap tetap mengawal Abah. Aku yakin Abah semua ada hikmahnya. Satu hal, bahwa dengan kemarin itu betul Abah bisa istirahat sedikit, ya kan. Satu, kedua, kita juga ada lagi program barunya Abah, ya kan, seperti ini. Jadi nanti setelah kita tahu ternyata ini maksud dan tujuannya. Masya Luar biasa Ibu, makasih banyak Ibu, ilmunya, pencerahannya dan keyakinannya bikin teman-teman santrinya juga semakin yakin pastinya, dan mungkin bahkan ada yang meneteskan air mata pasti kalau menyimak video ini ya, karena sangat dalam sekali penyampaian Ibu Haji Heriati, memberi kita untuk semangat, memberi motivasi kita untuk semangat ya, jangan pernah putus asa. Intinya doa kita pasti terkabul, Bapak Ibu tenang aja, yang penting jangan diharap-harap, yang penting udah disebutin, dimunajatkan, setelah itu lepaskan. Baiklah Ibu, terima kasih ya program ini hadir, dan buat Bapak Ibu juga yang menyimak, tetap semangat ya. Kami akhiri dulu pertemuan ini, sampai ketemu lagi di tamu-tamu berikutnya, tamu TBSA, tamu testimoni bersama Abah. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.